Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada bab 6 tentang membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja. Pada bagian pertama, tentang menelaah Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Identifikasi tajwid. Yang pertama, ya ayyuha, yaitu mad jaid munfasil. Keterangannya, mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf alif pada kalimat lain, panjangnya lebih baik 5 harkat atau boleh juga dibaca 1 alif atau 2 harkat. Kemudian yang kedua, alladzi, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Ketika huruf yang berharkat fathah, kasrah dan dhammah bertemu dengan huruf yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harkat. Kemudian yang ketiga, amanu, yaitu mad badal, huruf alif bertemu atau bertanda baca tegak, fathah berdiri, panjangnya 1 alif 2 harkat. Kemudian yang keempat, Allah, tafkim atau tebal. Lafal jalalah didahului tanda baca dhammah. Kemudian yang kelima, wa ulil amri, alif lam qamariyah. Huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Kemudian yang keenam, wa in tanaza'tum, yaitu ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, da, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, ka. Asbabun nuzul ayat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya dengan turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 terkait dengan adanya penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu sariyah atau perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang batasan taat kepada ulil amri, maka turunlah ayat sebagai jawaban atas problematika yang mereka hadapi. Upaya memahami ketaatan. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada ulil amri. Apapun yang kita pilih tentang makna ulil amri, contohnya pemimpin. Namun, perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Apabila perintah yang diperintahkan oleh ulil amri kepada kita bertentangan dengan perintah Allah atau nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis berikut ini dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf atau hal-hal yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Apabila pemimpin memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan, maka wajib hukumnya untuk kita ikuti. Dan apabila pemimpin memerintahkan kita melakukan hal yang mungkar, wajib hukumnya juga untuk menolak. Bagian kedua, menelaah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairah ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Allah kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Identifikasi tajwid. Yang pertama, wa anzalna, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf za. Kemudian yang kedua, musaddiqal lima, idgham bila gunnah. Artinya tidak berdengung. Keterangannya yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga, mim mati berjumpa dengan sya, izhar syafawi. Yang keempat, ja'aka, mad wajib muttasil. Keterangannya, ketika mad tabi'i diikuti huruf hamzah dalam satu kata, maka hukumnya mad wajib muttasil, panjangnya 3 alif 6 harakat atau 6 harakat. Kemudian yang kelima, wa minhaja, mad iwad. Anda baca fathah tanwin bertemu alif lam dan diwakafkan. Kemudian yang kelima, tahtalifun, yaitu mad arid disukun. Ketika mad tabi'i mad tabi'i diwakafkan, dibacanya wakaf, panjangnya boleh 2, 4, dan 6 harakat. Asbabun nuzulnya. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, namun ada beberapa faktor penting, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan dan syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Upaya memahami kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan, karena kesempatan hidup sangatlah terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik, belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik lagi. Kemudian yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlu untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Harus mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit orang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, kesigapan dalam melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Bagian yang ketiga, mengkaji Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang etos kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kemudian, hadis yang berkaitan tentang etos kerja. Dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Identifikasi tajwid yang pertama, fasayarallah, tafkhim atau tebal. Lafal jalalah didahului tanda baca fathah. Kemudian yang kedua, wa rasuluhu wal mu'minun, yaitu matsilah qasirah. Hal dhamir yang berada sesudah huruf yang berharakat. Panjangnya itu 1 alif atau 2 harakat. Kemudian yang ketiga, wasyahadah, alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu huruf syamsiyah, yaitu huruf shin bertasydid. Kemudian yang keempat, fayunabbi'ukum bima, yaitu ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kelima, ta'malun, yaitu mad arid disukun. Bacaan mad di akhir kalimat. Upaya memahami etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam kehidupan. Seseorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhiratnya.
Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bekerja dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, dan kerja yang dilakukannya haruslah halal. Prinsip etos kerja Muslim. Yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal hanya karena Allah. Yang kedua, berorientasi akhirat. Yang ketiga, berkarakter kuat. Yang keempat, berkarakter amanah. Yang kelima, bekerja keras. Yang keenam, bekerja cerdas. Kemudian manfaat etos kerja. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Selanjutnya, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah, karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bekerja keras. Kemudian yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa apabila menghadapi cobaan dan berbagai masalah. Kemudian yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Alhamdulillah, sekian pembelajaran pada bab 6 ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video pembelajaran tentang membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.